Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi 2.1 analisis kasus pembelajaran berdiferensiasi. Situasi 2, Sekolah Dasar. Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kemudian ada berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ada juga komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Kemudian mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Bisa juga dengan mewawancarai petugas UKS, juga menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca setiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam satu minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih.
Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Darmawan tersebut? Jadi, tiga kebutuhan belajar murid yang ingin dipenuhi oleh Pak Darmawan yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar. Hal itu tercermin Pak Darmawan melakukan tes diagnostik awal dengan metode tanya jawab secara lisan dan contoh-contoh untuk memastikan level pemahaman awal murid tentang apa yang dimaksud sistem. Hal itu terdapat pada poin 6 dan 7. Selanjutnya, minat belajar. Hal tersebut tercermin ketika Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan. Hal itu terdapat pada poin 8. Yang terakhir adalah profil belajar murid. Hal itu tergambar pada poin 9 ketika Pak Darmawan menunjukkan pemenuhan kebutuhan profil belajar murid dengan cara menunjukkan video untuk anak-anak dengan gaya belajar visual dan audio. Kemudian, kosakata sederhana yang didisplay di depan kelas. Itu untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar visual. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Pak Darmawan melakukan tes diagnostik awal dengan metode tanya jawab secara lisan dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Hal itu tergambar pada poin ke-6. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Pak Darmawan. Jadi, ada tiga strategi diferensiasi yang digunakan Pak Darmawan, yaitu diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Pertama, diferensiasi konten. Hal itu tergambar dari beragamnya sumber informasi yang disediakan oleh Pak Darmawan seperti poster diagram pada poin 1, berbagai bacaan poin 2, video poin 3, kartu pertanyaan poin 4, dan langkah-langkah pembelajaran poin 5. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Hal tersebut tergambar pada poin 9. Selanjutnya adalah diferensiasi produk. Untuk anak dengan level pemahaman rendah, diberi tugas membuat diagram alur pencernaan. Untuk anak dengan level pemahaman sedang, diberi tugas membuat cerita narasi alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk anak dengan level pemahaman tinggi, diberi tugas membuat cerita kreatif alur pencernaan dengan kosakata yang lebih sulit. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian.
Terdapat tiga perspektif penilaian yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Yang pertama, assessment for learning. Yang kedua, assessment of learning. Dan yang ketiga, assessment as learning. Assessment for learning atau penilaian selama proses pembelajaran. Pak Darmawan telah melakukan tes awal kemampuan murid dengan kegiatan tanya jawab mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari. Hal itu tergambar pada poin 6. Selanjutnya adalah assessment of learning atau penilaian setelah pembelajaran. Hal itu tergambar bahwa Pak Darmawan melakukan penilaian berjenjang dengan membagi siswa ke dalam 3 kelompok kemampuan. Hal itu terdapat pada poin 10. Yang ketiga yaitu assessment as learning, yaitu penilaian sebagai proses belajar. Hal tersebut tergambar ketika Pak Darmawan membuat catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Hal tersebut terdapat pada poin 9. Demikian video pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.